sudah siap sambil makan coklatos produksi Konimex. Abang suka makan begini tuh? Suka. Enak loh. Abdan sudah berapa tahun tinggal di Hidayatullah? Menjelang ke 8 tahun. Sudah masuk 8 tahun ya? Sejak SD berarti ya? SD kelas berapa? Pindahan atau dari kelas 1? Pindahan. Oh pindahan. Berarti masuk di pesantren itu SD kelas berapa? Kelas 5. Oh sudah kelas 5 ya? Sebelumnya SD-nya di mana? Di kampung? Ya di kampung. Di mana lagi kampungnya Abdan? Desa Magalau. Desa Magalau. Magalau ya. Berarti di sana tuh banyak orang galau gitu. Atau namanya aja gitu ya. Saya kalau Magalau berarti lagi galau gitu kan. Tapi itu nama aja ya. Mungkin kalau di sana ada artinya Magalau itu. Ada artinya ya. 8 tahun ya. Tapi sekarang saya dengarkan Abdan bawa adik 2 ya. Itu adik seibu ya. Biasanya. Bapaknya kan lain ya. Tapi adiknya yang 2 itu saudara kandung, sebapak seibu dia ya. Tapi kembar ya. Enggak. Soalnya budinya, wajahnya mirip gitu. Tapi dia enggak kembar ya. Yang kakak yang mana? Yang kurus. Oh justru yang kurus yang kakak ya. Berapa adiknya Abdan dari bapak sambungnya? 3. 3 ya. Ini 2 di sini. Berarti yang satunya ikut sama ibu yang kecil ya. Tapi sudah sekolah juga. Si belum. Si buayan. Sama masih di gendong ya. Saya lupa waktu kita pertemuan ya, ngobrol. Abdan itu ke Hidayatullah itu ditawari sama siapa awalnya? Teman ayah. Ada temannya ayahnya ya? Teman di orang Hidayatullah atau teman kerjanya ayahnya? Bosnya. Bos kerja. Bos kerja kenal Hidayatullah. Abdan tahu di mana bosnya bapaknya itu ayahnya itu kenal dari mana Hidayatullah? Enggak tahu. Dia hanya tahu ngecek semua pesantren. Oh gitu, dia browsing gitu ya di Google ya. Artinya ketemu Hidayatullah gitu. Tapi Abdan sendiri tidak pernah kenal Hidayatullah ya. Nanti setelah di sini baru tahu kan. Tapi setelah sampai di sini yang kondisi di desa seperti ini jauh dari kota, waktu itu kan belum terlalu rame gitu ya, jalanan juga belum terlalu bagus. Bagaimana perasaan Abdan? Sempat goncang enggak? Sering goncang waktu itu ya, karena di sampingnya masih kecil gitu ya, dan kayaknya bosan pisah dengan orang tua ya. Sering Pisah. Kalau bapak kan udah lama memang berpisah ya, karena udah meninggal ya. Sejak umur berapa tahun waktu itu ada Abdan bapak meninggal? kisaran umur 5 tahun. Umur 5 tahun ya, itu belum masuk SD ya, masih TK ya. Bapak meninggal waktu itu. Itu kan sudah lama ditinggal gitu. Terus setelah sama ibu, sering berpisah dengan ibu, Abdan kemana? Sama rumah, sama nenek. Oh sama nenek. Jadi setelah bapak meninggal, Abdan itu tinggalnya bukan sama mama, sama nenek. Oh gitu. Berapa tahun tinggal sama nenek? Sejak SD itu ya sampai 5 tahun gitu ya? Kan dari SD sih, dari kecil memang. Dari kecil memang dipelihara sama nenek gitu ya? Sebelum bapak meninggal ibu masih di situ. Oh gitu. Jadi sebelum bapak meninggal itu, orang tuanya Abdan itu masih tinggal sama nenek gitu ya? Terus bapak meninggal,
Abdan tetap sama nenek, terus ibu jalan. kerja gitu ya, akhirnya nikah gitu. Terus kapan Abdan bisa berkumpul sama lagi sama mama? Pas 2010. 2010. Kenapa? Apa karena nenek sudah meninggal atau gimana? Masih hidup dia, Oh, kayak mau silaturahim lah karena nenek. oh gitu. Berarti tidak pernah tinggal lama sama ibu ya, sama mama ya, sejak bapak meninggal ya. Kalau nenek masih ada? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nenek itu meninggal, Abdan sudah di pondok atau masih tinggal di kampung? Masih tinggal di kampung. Masih di kampung gitu ya. Setelah itu baru tinggal sama ibu lagi ya, berkumpul lagi sama ibu. Bapak sambungnya Abdan kerja apa? Takmir masjid. Di masjid. Apa namanya itu kalau di selatan itu? Kom ya? Kom masjid gitu ya? Penjaga masjid. Oh, gitu. Tapi ngajar ngaji juga gitu ya? Itu agamanya bagus ya, fisik agamanya bagus. Sampai adik yang dua itu dimasukkan di sini. Adiknya itu yang kelas berapa adiknya? Yang kakak kelas berapa, yang adik kelas berapa? Atau sekelas? Ini kan ada yang urutan ketiga sama ketiga sama yang keempat. Yang ketiga ini kelas 1 SD, kelas 1 SD, kelas 3 SD. Yang keempat itu kelas 1 SD. Berarti beda 2 tingkat ya? Tapi dia akur aja selama di sini, nggak pernah kelahi gitu ya? Atau sering kelahi gitu? Jarang kali. Kelahi saudara gitu ya? Main-main gitu. Tapi itu kan tinggal sama Abdan ya, adiknya itu. Ikut di takmir juga dia. Nggak ditegur sama ketua masjid. Nggak ya, kan nggak mengganggu juga kan. Tapi Abdan selama di sini, adiknya yang dua itu merasa terganggu nggak pekerjaannya gitu? Nggak ya, nggak mengganggu ya. Pelajaran nggak mengganggu gitu ya. Cuma kan pasti Abdan itu membutuhkan waktu yang ekstra gitu ya. Karena kalau dulu kan Abdan mencucikan pakaiannya sendiri gitu ya. Pakaian sendiri yang dicuci. Sekarang ada adiknya dua yang lagi lincah-lincahnya gitu, main kotor, main masuk di kubangan gitu kan, main tanah. Itu gimana Abdan membagi waktunya itu? Sesuaikan dengan keadaan. Sesuai keadaan gitu ya. Misalnya banyak aja waktu-waktu break gitu ya, di luar jam sekolah dengan waktu sholat kan, digunakan untuk cuci pakainya adik-adiknya gitu ya. Tapi adiknya itu kan sudah bisa diajari apa namanya, mencuci pakaian. Sudah besar kan dia, sambil dimakan. Tapi adik-adiknya itu tidak pernah bermasalah di sekolah gitu ya? Belum ada. Yang bilang tidak ada gitu ya. Terus selamanya gitu. Kasihan dan kalau adiknya bermasalah kan, karena keberadaan adiknya di sini sebenarnya udah menyita waktunya Abdan kan, waktu belajarnya, waktu kerjanya. Tapi itu luar biasa loh gitu ya. Artinya jarang ada santri yang kayak gitu. Karena Abdan sendiri kan sebenarnya dengan tugasnya sebagai penjaga masjid, takmir masjid itu kan udah luar biasa gitu ya. Karena ikut bantu Ustaz Darmawan untuk mendapatkan tambahan pembeli sabun gitu ya. Itu wajar aja tuh, karena dari masjid mungkin tidak cukup juga kan. Itu luar biasa sebenarnya. Dan yang bekerja sama Ustadznya itu kan ada tambahan untuk membeli sabun gitu ya, untuk jajan adiknya. Tapi adiknya nggak pernah juga minta macam-macam gitu ya? Jarang ya? Ya, syukurlah kalau begitu ya. Artinya adiknya paham aja, ngerti gitu ya. Jadi masalah kalau sudah kondisi seperti ini, apalagi kan nggak pernah dikirimi sama orang tua ya. Sama sekali nggak pernah dikirimi, baik dari bapak sambung maupun ibu gitu.
Jadi betul-betul itu untuk keperluan Abdan dengan kedua adiknya itu dari Abdan semua ya. Soalnya luar biasa itu. Itu dari, ya kalau boleh tahu ya, artinya pemasukannya Abdan itu dari mana aja. Kalau Abdan kan sudah jelas ada ya, pembeli sabun setiap bulan dikasih kan. Kemudian Abdan bekerja gitu ya, membantu Ustaz. Itu memang ada ya, dikasih per bulan itu. Dan itu cukup ya, cukup untuk keperluan antum sama dengan kedua adiknya gitu ya. Tapi orang tuanya nggak pernah nanya gitu. Jadi betul-betul itu adiknya yang duit diserahkan sama Abdan sepenuhnya gitu ya. Pakaiannya, makannya, alat mandinya, termasuk alat sekolahnya, semua Abdan yang pikirkan gitu ya. Luar biasa itu Abdan. Yang mudah-mudahan Allah ganti dengan yang luar biasa gitu ya. Artinya Abdan dijadikan orang yang sukses lah gitu. Karena jarang ada anak muda yang seperti itu ya, jarang sekali. Tapi Abdan ya termasuk orang yang istimewa lah gitu ya. Tidak pernah dikirim sama orang tuanya selama berapa tahun itu tidak dikirimi. Sejak awal masuk pondok nggak pernah dikirimi gitu ya. Ya ke 2 tahun yang lalu pernah ditawarin. Ya kalau butuh bantuan telepon aja. Tapi Abdan waktu itu bilang apa? Nggak usah gitu. Nantilah insya Allah. Ya mungkin kalau Abdan kuliah nanti kan kebutuhan semakin banyak gitu ya. Ya. Artinya apa namanya? Bukan berarti orang tuanya Abdan itu tidak mau membantu sama sekali gitu ya. Tapi memang Abdan yang tidak mau gitu ya. Tidak mau merepotkan orang tua gitu ya. Kan sudah pernah ditawari kan? Nah, Abdan menolak nanti saja gitu. Artinya dijadikan tabungan dulu gitu ya. Kalau kuliah karena kuliah itu butuh biaya banyak gitu kan. Untuk beli buku, untuk perlengkapan kuliah, macam-macam lah kalau kuliah itu. Tapi Abdan sendiri kan tidak pernah merasa kekurangan gitu ya. Artinya sampai betul-betul kehabisan gitu, tidak punya apa-apa, tidak pernah juga kan. Ada aja gitu ya. Itulah keberkahannya gitu ya, memelihara atau mengasuh adiknya yang dua itu. Karena gini, apa namanya, rumah tangga aja yang memiliki 1-2 anak itu kan kadang-kadang kerepotan gitu ya mengurusi anaknya. Abdan lah sendiri gitu ya, itu luar biasa itu ya kan. Tapi alhamdulillah kan ada rezeki dari mana-mana gitu ya kan, kadang ada yang ngasih ini itu. Lalu selama mondok kan kadang-kadang ada undangan gitu ya, kasih santunan apa gitu. Dan di masjid juga kan biasanya kan dikasih tambahan natura gitu ya, ada semacam, apalagi ini mau Ramadan kan dikasih THR mungkin gitu ya. Itu dikasih setiap tahun ya. Lagian kan adiknya juga di sekolah disubsidi ya, di yayasan ya. Artinya kayak seragam itu dibantu ya sama sekolah atau yayasan ya. Itu yang yang mengurangi beban Abdan gitu ya. Terus adiknya yang dua ini selama di sini pernah nggak dihubungi atau ditelepon sama orang tua? Pernah. Biasanya berkomunikasi ya dengan bapak atau ibu atau mama? Teman ayah. Soalnya orang tua nggak mau megang HP. Oh gitu, susah dalam komunikasinya gitu ya. Berarti mama sama ayahnya Abdan itu di sana di kampung nggak pegang HP? Nggak mau pegang HP karena ada sinyal atau memang nggak mau punya gitu? Nggak mau punya karena itu yang bikin masalah. Oh iya ya. Ya benar juga sih ya. Artinya banyak orang bermasalah dengan HP gitu ya, membuang waktu kan kadang-kadang. Apalagi kalau tidak bijak menggunakannya, itu biasanya jadi masalah gitu Bang. Masalahnya di itunya kan ada sama kakaknya ini kan sekarang baku hantung di HP kan. Masalahnya di situ. Oh gitu. Jadi kalau komunikasi sama orang tua di sana
lewat temannya bapak gitu ya. Temannya bapak itu dekatan atau tetanggaan gitu? Jauh. Oh, jadi gimana komunikasinya tuh kalau ada Ya minta tolong gitu ya? Jadi Abdan telepon temannya ayahnya, kasih tahu kalau mau bicara sama orang tua gitu ya. Kalau temannya ayahnya itu ke rumah gitu, oke gitu ya. Tapi nggak terasa terganggu mereka. Nah, ya. Memang dia yang nomor gitu ya. Kalau mau telepon orang tua lewat saya aja gitu ya. Tapi ada hubungan keluarga juga. Ada hubungan keluarga. tidak ada. Tetangga aja gitu ya. Kalau di Desa Manggala itu kan maksud di Kalsel atau Kalteng? Kalsel. Kalsel. Itu mayoritas penduduk itu suku apa? Dayak plus Banjar. Dayak sama Banjar ya. Oh iya, di sana kan kalau Kalsel kan Banjar yang banyak ya. Dayaknya masih kurang ya. Kalteng ya banyak Dayak gitu ya. Kalau Abdan sendiri asal orang tuanya itu dari mana? Ada Dayaknya atau ada Banjarnya? Ada Dayak. Ada Dayaknya ya. Kalau bapak kan Cina ya, ibu yang Dayak gitu ya. Tapi mamanya itu Islam sejak kecil atau mualaf? Mualaf ya. Mualaf tahun 2010. Oh 2010. Itu jadi mualaf setelah nikah sama bapak sambungnya atau sebelumnya? Sebelumnya. Oh sebelum nikah sama bapak sambung, ibu sudah mualaf gitu ya. Tapi atau sama ayah kandungnya Abdan yang Cina masih non Muslim gitu ya. Setelah itu baru masuk Islam gitu. Mama waktu itu jadi mualaf lewat siapa atau di mana? Ada yang tawarin atau di kampung atau gimana gitu? Nggak tahu ya sejarahnya. Nggak pernah diceritakan ya. Yang jelas setelah meninggal bapak aslinya Abdan yang Cina, setelah itu baru ibu jadi mualaf gitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian nikah sama ayah sambungnya sekarang yang Muslim. Berarti Abdan itu lahir sudah Muslim memang ya? Mualaf juga ya? Karena sudah besar memang ya? Tahun berapa Abdan Muslim? 2011. Setelah 1 tahun setelah ibu gitu ya? Ibu kan 2010 ya? Terus Abdan 2011. Kenapa tidak bersamaan waktu itu? Saya tinggal sama nenek. Kalau tinggal sama nenek gitu ya? Berarti nenek itu meninggal dalam keadaan non Muslim. Meninggalnya sudah masuk Islam. Oh sudah mualaf juga ya? Oh nenek yang duluan gitu ya? Baru ibu baru Abdan gitu. Tapi Dayak asli memang ya? Dayak itu kan ada juga namanya, ada Dayak Kenya, ada Dayak Tidung, ada Dayak Benua. Kalau Abdan itu Dayak apa? Belum pernah diceritakan. Pernah ya? Tapi tempatnya Abdan jauh ya, dari di pelosok memang ya. Kalau orang Dayak itu kan memang tempat-tempatnya kan di pelosok ya, jarang tinggal di kota-kota besar kan. Soalnya tinggal di tempat-tempat sepi kan, lebih damai gitu, tinggal di perkampungan di desa, di hutan di pinggiran sungai, jauh lebih nikmat kan. Rencana ada pulang nggak habis lebaran sama adik-adiknya? Rencana Kan ada libur kan? di pertengahan bulan. Pertengahan bulan puasa. Ya, bulan puasa. Oh gitu, disuruh pulang sama orang tua ya? Berarti Abdan ada lebaran di sini gitu ya? Maksudnya kalau pulang sama siapa? Naik bus? Oh, gitu. Tapi memang disuruh pulang ya? Mungkin orang tua juga kangen kan? Berarti ngambil travel kalau pulang ya? Enggak. Naik bus dulu ke... Bus arahnya kemana dulu? Dari Kuara ke
kemana dulu? Banjar. Langsung ke Banjarmasin ya? Langsung ke Banjarmasinnya atau Stop di perbatasan. perbatasan mana? Tabalong? Kalsel Kaltim. Oh gitu. Tunggu di terminal berapa jam kemudian telepon bentar, datang jemputan. Perbatasan Kaltim Kalsel yang arah ke Tabalong, Tanjung atau arah ke ini Tanah Bumbu? Tabalong. Tabalong ya. Oh di sana ada yang TPSD yang arah kampungnya Abdan ya.